Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya. Hari ini kami dari kelompok 1 dari kelas Y6K akan mempresentasikan aplikasi KKP kami yang berjudul Pengembangan Sistem Informasi Penggajian PT Asuransi Mufide yang disusun oleh pertama Fahriman Fadil, ada Pesta Windy Oktaviani, ada Rifki Malik, ada Muhammad Nur Ali Zulkarnain, kemudian Muhammad Yagi, Ayuni Kristanti, Uji Pradopo Wilis, dan Ahmad Hidayat. Oke, mempersingkat waktu, langsung saja kita demokan aplikasinya. Yang pertama itu form untuk karyawan, yang langsung aja kita serahkan kepada saudara Mas Rifki Malik. Kepada Mas Rifki Malik dipersilakan untuk presentasi. Nah ini kan, ini ID karyawan udah ada kan. Misalkan mau nambahin data, nah kita masukkan nicknya dulu, bebas nicknya kan. Misalkan 327500 namanya kita tulis misalkan Andi ya, laki-laki, tanggal lahir misalkan di sini tahun 2004, tanggal 4, nomor HP 085 kemudian tanggal awal kerja, misalkan kita pilih tanggal 4 aja. Statusnya belum menikah, PWT kita inputin misalkan nanti sampai proses edit, clear, delete semua dijelasinnya jadi lengkap satu form. Oke. Nah, saat kita inputin, lalu klik save. Nah, data berhasil disimpan. Setelah data berhasil disimpan, ya kan kita udah save. Kemudian kita berhasil dihapus. Nah, otomatis data ini akan hilang. Ke pencarian semuanya aja dijelasin. Oh, pencarian. Lalu ini ada pencarian data. Misalkan kita akan mencari berdasarkan nama. Oh, udah otomatis dia muncul. Oke. Selanjutnya yang kedua yaitu kita ke form data golongan ya. Ke data golongan langsung aja. Data golongan ini dikerjakan oleh Mas Uji. Baik, terima kasih Mas Fahri atas waktu yang diberikan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang data golongan. Pertama kita pilih nick-nya ya. Kita coba yang pertama. Oke, di sini muncul nama karyawan atas nama Rifki. Untuk status kepegawaian kita pilih. Di sini pilihannya ada pegawai tetap atau pegawai kontrak. Kita pilih yang pegawai kontrak.
Untuk jabatannya ada staff, junior manager, manager, senior manager, deputi direktur, keuangan dan IT, sorry. Kita pilih yang staff aja ya. Pilih yang staff. Setelah jabatan ada golongan. Jabatan kita pilih proses THP. Setelah itu kita save. Data berhasil disimpan ya. Oke, tadi kita udah ya. Tadi kita untuk simpan ya. Sekarang kita coba untuk editnya. Di sini ada 2 nama ya. Kita coba yang Rifki yang junior. Kita coba edit. Status kepegawaiannya coba kita ubah jadi pegawai kontrak. Jabatannya kita ubah. Langsung kita proses THP. Oke, langsung kita save. Edit ya. Berhasil diedit. Oke, selanjutnya ya langsung kita delete aja. Ya, pilih. Untuk selanjutnya kita akan menjelaskan form data departemen ya, yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Saya akan menjelaskan data departemen. Baik, di sini untuk menginputkan data departemen ada beberapa pilihan yang harus kita input. Di sini kita akan menginputkan contoh data ya. Saya akan coba pilih data yang paling pertama. Nah, di sini akan terpanggil data daripada data karyawan ya, karena berelasi dengan nik karyawan di sini. Di sini ada nama karyawan, ada status pegawainya, ada golongan dan jabatannya. Kemudian kita tinggal tentukan aja nih nama departemennya. Nama departemennya tuh di sini akan saya coba inputkan sebagai tim marketing ya. Oke, selanjutnya kita pilih subdepartemen khusus teknik. Jadi karena departemen ini marketing, jadi nggak perlu ya subdepartemen ini. Jadi saya coba save. Oke. Datanya sudah masuk. Saya coba contohkan untuk mengedit data ya. Sebentar di sini. D002 saya coba pilih. Kemudian untuk departemennya akan saya coba ubah ya jadi keuangan. Kemudian untuk subdepartemennya saya akan pilih jadi kosong dan akan saya coba edit. Oke, datanya sudah berubah ya. Selanjutnya saya akan mencoba fungsi hapus ya, menerapkan fungsi hapus. Saya akan coba hapus data yang barusan saya tambah. Oke, saya pilih dan saya coba hapus temen dari saya. Nah, terima kasih. Oke, untuk presentasi selanjutnya yang akan presentasikan itu adalah form transaksi data kehadiran. Kepada Mas Ali untuk yang mengerjakan dipersilahkan untuk presentasi. Oke, terima kasih Mas Fahri. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang form transaksi, lebih tepatnya form kehadiran. Di sini ada beberapa ada yang harus diisi, tapi di sini ID kehadiran sudah otomatis tergenerate ketika kita akan memasukkan kehadiran atau data kehadiran. Lalu kemudian di sini ada NIK. Nah, NIK ini berrelasi dengan tabel karyawan, yang dimana ketika kita memilih NIK, maka misalkan saya akan masukkan yang 088 ini, maka akan terlihat
namanya langsung muncul yang berada di data karyawan. Lalu kita coba input, yaitu bulan Agustus tahun 2021, misalkan jumlah kehadirannya 25 dengan cuti 3, izin 2, dan tidak ada alfa. Kemudian kita save, data berhasil disimpan. Nah, kita bisa lihat di sini yang data yang baru saja kita masukkan sudah bisa dilihat ya. Kemudian kita coba edit yang nomor 2. Kemudian misalkan ada kesalahan, lalu misalkan kesalahannya cutinya ada 7, izinnya 3. Kita coba edit, data berhasil dirubah, lalu kita cek lagi di sini data sudah berhasil dirubah. Kemudian menu selanjutnya yaitu clear. Kita coba hapus data yang pertama, kita coba clear. Berarti sudah langsung kosong ya. Kemudian ada menu selanjutnya yaitu delete. Kita coba delete yang paling pertama juga. Kita delete, hapus data. Ya, datanya sudah terhapus ya. Berarti di sini juga ada kolom search, jadi kita bisa mungkin ada sesuatu kebutuhan, nah kita akan mudah mencarinya dengan pada search. Untuk form kehadiran cukup itu saja. Bisa dilanjutkan ke form lain. Silakan Mas Fahri. Baik, terima kasih Mas Ali atas penjelasannya. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke form selanjutnya ya. Di sini ada form transaksi komisi. Kepada yang bersangkutan, Pesta Windy, mohon waktu dan tempat saya persilakan. Database karyawan, saya akan pilih yang nomor 3 dengan data ALRI. Kita akan masukkan tanggal pemberian komisinya, misalkan tanggal 16. Di bagian jenis asuransi di sini ada 5 bagian, jadi setiap bagian asuransi presentasi komisinya berbeda-beda. Jadi asuransi 25% potongannya, di pengangkutan 20%, di kecelakaan 20%, dan asuransi uang 20%. Premi yang dimaksud adalah premi itu kesepakatan yang dibuat hasil pendapatan penjualan dalam sebulan. Misalnya yang didapatkan Ali itu 6 juta. Lalu kita proses komisinya dan hasilnya 118 segini. Terus lalu saya save. Setelah itu sudah tersimpan datanya. Untuk jika kita ingin ubah, kita klik di bagian sini, lalu edit. Saat kita mau ubah di bagian asuransi kebakaran, setelah kita edit. Nah, di bagian Ayumi sudah berubah yang tadinya asuransi sebelumnya. Untuk bagian delete, tinggal klik bagian yang ingin dihapus, lalu kita delete. Oke. Sekian presentasi dari saya, bisa dilanjut dengan bagian yang lain. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pesta Windy atas waktunya. Baik, selanjutnya untuk form yang akan kita tampilkan yaitu penggajian karyawan kontrak, yang di sini dikerjakan dan akan dipresentasikan oleh teman kita Mas Yagi. Waktu dan tempat kami persilahkan.
Baik, terima kasih Mas Fahri atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan di menu transaksi untuk transaksi penggajian karyawan kontrak. Untuk ID gaji karyawan kontrak ini terisi otomatis ya, jadi mengikuti urutan setelahnya di data yang sudah ada. Untuk data gaji ini kita berelasi dengan data golongan, di mana data golongan ada pengisian gaji-gaji seluruh karyawan. Karena di sini untuk pengisian gaji karyawan kontrak, saya akan memilih status kepegawaian pegawai kontrak. Untuk status kepegawaian, NIK, nama jabatan, gaji THP ini sudah terisi otomatis. Kemudian di sini saya akan memilih tanggal gajian. Misalkan gajian untuk bulan Agustus. Di sini saya memilih tanggal 31 Agustus. Bulan gajian Agustus. Untuk pengisian lembur di sini masih terisi manual. Saya akan mencoba mengisi lembur weekend, tidak ada lembur. Di weekday, di hari kerja saya akan mencoba mengisi lembur selama 4 hari dan total 9 jam. Kemudian proses upah lembur dan gaji ini kita klik, kemudian di sini akan keluar hasil upah lembur. Untuk total gaji ini adalah hasil pembelahan dari gaji THP ditambah dengan upah lembur. Kemudian di sini ada keterangan tidak hadir 0 hari. Tidak hadir 0 hari ini berelasi pada menu transaksi kehadiran. Kemudian kita klik button proses potongan tidak hadiran dan BPJS. Untuk iuran BPJS, di sini kami mengambil dasarnya itu dari gaji THP. Kemudian komponen pemotongan, di sini ada koperasi, misalkan karyawan tersebut memiliki potongan koperasi 150.000. Kita pencet button proses atau potongan gaji bersih. Kemudian di sini akan muncul total potongan dan total gaji bersih. Total gaji bersih ini adalah jumlah pengurangan antara total gaji dan setelah dikurang total potongan. Kemudian kita klik save. Data berhasil disimpan. Kemudian di sini ada button edit, saya coba mengoperasikannya. Kita mengambil sampel di koperasi. Di sini saya akan merubah menjadi 200.000. Kita klik button, proses, edit, data berhasil diubah. Dan koperasi sudah terubah menjadi 200.000. Untuk button berikutnya kita akan mencoba button delete. Saya akan mencoba delete yang tadi sudah diinput. Data tersebut sudah terhapus. Dan di sini ada menu cari. Saya akan mencoba mengoperasikannya. Misalkan mencari nama Ali. Di sini akan otomatis muncul nama Ali. Kita mencari Fahri, akan muncul nama Fahri. Mungkin sekian menurut transaksi penggajian karyawan kontrak. Berikutnya saya kembalikan ke Fahri. Baik, terima kasih Mas Yagi atas presentasinya. Oke, selanjutnya kita akan menampilkan dan menjelaskan form penggajian karyawan tetap yang dikerjakan dan akan dipresentasikan
oleh saudari Ayuni. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillah. Oke, terima kasih untuk Mas Fahri. Selanjutnya saya akan menjelaskan form transaksi penggajian karyawan tetap. Pertama, kita pilih data pegawai tetap pada tabel di bawah ini. Jadi tabel di bawah ini itu berelasi dengan form data golongan. Semisal saya mau input pegawai tetap atas nama Ayuni. Jadi status kepegawaian, NIK, nama, jabatan, gaji pokok, tunjangan jabatan, tunjangan kola ini sudah terisi otomatis karena berelasi dengan form data golongan. Selanjutnya saya akan mengisi bulan gajian. Saya akan mengisi bulan Agustus, tanggal gajian 25 Agustus. Selanjutnya penghasilan variabel, yaitu ada TPKP, TPUM, tunjangan keahlian yang juga sudah terisi secara otomatis. Selanjutnya total kehadiran. Total kehadiran ini berelasi dengan form data kehadiran. Selanjutnya untuk proses kehadiran, untuk proses penghitungannya itu total kehadiran dikali Rp50.000. Nah, ini hasilnya. Selanjutnya lembur. Semisal saya isi weekday 2 hari 5 jam, weekendnya 0. Nah, selanjutnya kita proses. Nah, maka ini hasilnya. Untuk total penghasilan variabel yaitu penjumlahan antara TPKP, TPUM, tunjangan keahlian, kehadiran, dan upah lembur. Untuk total gaji yaitu penjumlahan antara total penghasilan tetap ditambah dengan total penghasilan variabel. Selanjutnya kepotongan. Proses iuran BPJS. Nah, ini juga ada perhitungannya, yaitu gaji pokok dikurang 60.000 dikali persentasi 2%. Selanjutnya koperasi. Saya isi semisal 5.000, lain-lainnya 0. Proses total potongan dan total bersih. Nah, sudah tertera di sini. Jadi total bersih di sini itu penjumlahan antara total gaji dikurang dengan total potongan. Selanjutnya saya akan nge-save data yang telah saya input tadi. Oke, data berhasil disimpan. Selanjutnya saya akan menggunakan bottom edit untuk mengedit bulan gajian. Saya akan mengubah menjadi bulan Juni. Oke, data berhasil diubah. Untuk selanjutnya saya akan mencoba mendelete data yang telah saya input tadi. Hapus data ini, yes. Data berhasil dihapus. Selanjutnya saya akan mencoba mencari data karyawan berdasarkan nama. Ya, udah secara otomatis. Cukup sekian form data karyawan tetap. Terima kasih. Baik, terima kasih atas presentasinya Ayuni. Selanjutnya untuk form transaksi yang akan kita tampilkan yaitu form transaksi penilaian yang dikerjakan dan sekaligus akan dipresentasikan oleh kawan kita Pak Ahmad. Waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, baik, terima kasih. Selamat pagi, siang, sore, atau malam bagi yang menyaksikan video ini.
video demo program kami, karena namanya waktu pasti tidak menentu ya untuk nonton video. Baik Kakak, saya akan melanjutkan demo program mengenai administrasi penggajian, aplikasi administrasi penggajian. Yang saya lanjutkan ke menu penilaian. Oke, saya login dulu. Oke, sebentar. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai transaksi. Oke, baik, terima kasih. Oke, lanjut. Saya ingin langsung coba menilai karyawan. Di sini ada ID penilaian, dia otomatis muncul. Saya pilih nick, misalnya nick ini, kemudian statusnya nama, jabatan, dan tahun penilaian itu otomatis karena berrelasi dengan tabel data golongan. Oke, untuk tanggal penilaian misalnya saya pilih tanggal 31 Agustus 2021. Kemudian indikator penilaian saya pilih misalnya untuk Rizky, dia sangat baik. Nah, dia mendapat poin 20. Kemudian untuk tanggung jawab misalnya baik, poinnya 15. Untuk pengetahuan misalnya baik, 15. Kemudian taat peraturan misalnya cukup, poinnya 10. Dan kerjasama tim misalnya baik. Jadi masing-masing poin ini penilaiannya maksimal adalah 20 supaya menghasilkan nilai 100 dari 5 indikator penilaian. Kemudian untuk proses penilaian, kita klik aja langsung button proses all penilaian. Nah, maka dia otomatis total penilaian didapat dari hasil penjumlahan semua poin. Kemudian indikator penilaiannya dianggap cukup dan keterangan grade-nya itu adalah C. Oke, kalau sudah diproses, kita simpan datanya di database. Nah, oke, data berhasil disimpan, muncul dialog. Nah, dia akan tampil di tabel penilaian. Selanjutnya masuk ke proses edit. Misalnya data yang tadi saya input, saya edit. Ini namanya Rifki, saya klik. Nah, dia akan muncul otomatis di field yang ada karena dia menangkap data dari tabel. Nah, di sini di targetnya adalah indikator penilaiannya bisa diedit atau mungkin tanggalnya bisa. Jadi di sini saya indikator aja. Misalnya disiplin kerja sangat baik, tanggung jawab baik, pengetahuan yang dimiliki sangat baik, taat peraturan sangat baik, dan kerjasama tim sangat baik. Nah, oke, berarti untuk proses penilaian kita klik lagi untuk mengupdate. Nah, total poin berubah jadi 95, indikatornya sangat baik, keterangannya menjadi A. Nah, kita proses, edit, kita lihat perubahannya, kita edit. Nah, berhasil diedit. Untuk yang bernama Rifki, dia mendapat poin 95 sangat baik dan A. Kemudian kita coba cek untuk proses clear fill. Nah, di sini misalnya kita klik tabel, kita batal. Nah, dia akan meng-clear data fill. Selanjutnya untuk proses button hapus kita coba. Kita klik data yang tadi saya input, Rifki, dan saya klik button hapus, maka dia berhasil dihapus. Oke, mungkin itu mengenai penginputan data penilaian. Kemudian lanjut ke proses cari. Oh ya, sebelumnya di sini sudah ada jumlah data otomatis berdasarkan jumlah tabel, yaitu dua karyawan yang sudah ada. Oke, lanjut ke proses cari nick atau nama. Misalnya saya cari nama di sini Fahri misalnya. Nah, dia otomatis muncul. Kemudian misalnya berdasarkan nick 099, nah, dia udah otomatis udah kedetek di sini walaupun 3 digit. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya demokan untuk aplikasi kami. Oke, terima kasih untuk semuanya dan terima kasih untuk Mas Fahri. Oke, lanjut, nanti bisa kita masuk ke prompt report. Baik, terima kasih Pak Ahmad atas waktunya dan presentasinya. Untuk selanjutnya kita akan mencoba menjelaskan bagian report, yang tentunya report di sini ada beberapa report yang akan ditampilkan.
Ada report data karyawan, ada report kehadiran, report komisi, report gaji karyawan tetap, report gaji karyawan kontrak, dan data penilaian. Tentunya report-report ini dikerjakan oleh masing-masing orang yang sama dan akan dijelaskan juga oleh orang yang sama pula. Jadi maka dari itu langsung saja saya persilakan untuk report pertama data karyawan yaitu Mas Rifki Malik. Waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, selamat malam. Kali ini saya ingin mendemokan untuk report data karyawan. Data karyawan ini berisi tentang karyawan-karyawan dari perusahaan kami. Misalkan nama Rifki, Ali, Ayuni, Pari, Yagi, dan Mindi. Nah, dari semua data ini bisa kita cetak seluruhnya, atau bisa kita cetak dalam satu satu form ya. Misalkan kita cetak. Nah, dia akan nampil seluruh data karyawan. Nah, selanjutnya jika kita ingin mencetak salah satu data karyawan saja, bisa dengan cara dipilih nicknya. Sekarang kita pilih dengan nick sekian dan nama Ali. Nama Ali, kemudian kita cetak nick atau nama. Nah, maka data tersebut akan muncul di form laporan ini. Kalau misalkan data itu banyak, lebih dari 5 atau 6, misalkan ke bawah ya, kita cari aja di pencarian data tabel. Misalkan ada siari, nah dia akan muncul ya. Kita refresh lagi, nah dia akan kembali ke awal lagi. Ya, mungkin itu saja ya dari report data karyawan ya. Oke, untuk selanjutnya report yang akan dijelaskan yaitu report kehadiran yang akan dijelaskan oleh Mas Ali. Waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke report kehadiran. Nah, di report kehadiran ini kita bisa melihat ada beberapa tabel dan di sini ada 4 tabel. Lalu kita bisa cetak semua atau kita pilih salah satu, yaitu pilih nicknya. Pada contoh kali ini kita akan coba cetak semua, lalu kita klik cetak all. Nah, kemudian akan muncul seperti ini. Ini bisa kita save atau bisa kita langsung print jika terhubung dengan printer. Oke. Kemudian kita coba cetak report satu persatu. Kita coba pilih nick yang pertama 05656 yang itu paling atas, lalu kita coba klik cetak nick atau nama. Nah, kemudian akan muncul satu form hanya khusus untuk satu pegawai aja. Sama seperti yang tadi, kita bisa save atau langsung di print jika terhubung ke printer. Oke, cukup sekian untuk report kehadiran. Lalu kita akan lanjutkan ke report selanjutnya. Berikut lanjutan report dari komisi. Di sini sudah ada pilihan data yang sudah di-input. Lalu kita bisa cetak.
untuk semua data karyawannya. Ini berikut data-datanya sudah masuk semua. Lalu bisa kita save dan print. Selanjutnya untuk nick, kita bisa pilih sesuai yang kita ingin cetak data karyawannya. Kita pilih Ali, lalu kita cetak. Di sini hanya mencetak satu data karyawan sesuai yang kita pilih. Lalu kita bisa save dan print. Sekian report dari komisi, bisa dilanjut dengan yang lain. Lanjut. Yuni. Tes. Oke, baik. Selanjutnya yaitu report gaji karyawan tetap. Nah, di sini kita udah bisa lihat form report gaji karyawan tetap. Ada data-data yang telah kita input tadi. Selanjutnya, apabila kita pengen cetak semua data, kita tinggal klik cetak all. Nah, ini tampilannya. Semua data yang tadi telah ditampilkan. Selanjutnya kita bisa save atau bisa langsung print. Nah, next, apabila kita mau pilih satu data yang ingin dicetak, kita bisa pilih nick, bisa cetak nick atau nama. Nah, berikut tampilannya. Kita bisa langsung save atau bisa langsung di print. Siap, Ahmad. 1, 2, 3. Selanjutnya kita masuk ke menu report gaji karyawan kontrak. Di dalam report gaji karyawan kontrak ini terdapat beberapa data yang sudah kita input sebelumnya. Di menu report ini juga terdapat menu untuk cetak laporan secara keseluruhan atau satu persatu. Yang pertama kita akan mencoba cetak data keseluruhan atau cetak all. Nah, di sini terdapat beberapa data yang kita input tadi dalam bentuk report dan langsung kita bisa print atau save. Berikutnya kita akan mencoba cetak data satu persatu berdasarkan NIK. Kita pilih NIK 464 atas nama Fahri dan cetak nick. Di sini kita akan muncul data berdasarkan nick yang kita pilih saja. Dan sama seperti sebelumnya kita bisa langsung save atau print. Untuk berikutnya silakan. Oke, baik. Terima kasih. Berikutnya adalah proses cetak mengenai data penilaian karyawan. Oke, di sini masih sama konsepnya, karena di sini yang sudah diinput yang data sebelumnya adalah hanya 2 data sebagai contoh, yaitu namanya Fahri dan Aini. Ini ada nick-nya, kemudian status pegawainya. Nah, di sini hanya ada 2 data karena baru 2 data yang diinput di tabel di form penilaian. Oke, coba kita cetak all melalui button cetak ini. Oke, sudah berhasil. Nah, ini muncul tabel data penilaian. Di sini bisa langsung koneksi ke printer yang diinginkan. Kemudian untuk contoh cetak berdasarkan satu parameter, satu data melalui nick. Misalnya nick yang ini atas nama Yuni sesuai dengan tabel dan cetak. Nah, ini adalah laporan data penilaian karyawan pada perusahaan kami.
berdasarkan tanggal pemberian yang sudah diinput di form sebelumnya. Oke. Nah, ini adalah tanggal keluar dari laporannya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk form data penilaian. Selanjutnya presentasinya dilanjutkan oleh Mas Fahri. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Ahmad atas waktunya. Selanjutnya untuk yang form yang akan saya jelaskan, yaitu di sini ada profil perusahaan ya. Di sini ada menu informasi dan profil perusahaan. Di sini menu informasi terdapat menu item profil perusahaan yang berisi detail sedikit mengenai profil perusahaan PT Asuransi Umum Fidei. Kita lihat di sini ada beberapa asuransi yang bisa diberikan oleh dan bisa memberikan pelayanan kepada pelanggan. Kemudian di sini ada visi dan misi dari perusahaan. Baik, begitulah presentasi dari kelompok kami mengenai penjelasan aplikasi penggajian PT Asuransi Umum Fidei untuk memenuhi tugas KKP kami. Terima kasih juga kepada Mas Rifki Malik. Terima kasih kepada Mas Uji Pradopo Wilis. Terima kasih juga kepada Mas Yagi, Muhammad Yagi. Ya, sama-sama. Terima kasih juga kepada Pak Ahmad Hidayat. Ya, sama-sama Mas Fahri. Terima kasih juga kepada Ayuni Kristanti. Iya, sama-sama. Makasih guys. Terima kasih juga kepada Pesta Windy Oktaviani. Iya, sama-sama. Makasih Fahri. Dan terakhir, terima kasih juga kepada Mas Muhammad Alizul Karnain. Ya, sama-sama. Terima kasih semuanya atas waktu yang sudah diluangkan dan diberikan untuk terselenggaranya video presentasi kita hari ini. Kita berharap apa yang kita presentasikan bersama ini bisa bermanfaat bagi banyak orang, bagi teman-teman, menjadi referensi baru untuk pengembangan aplikasi seputar aplikasi penggajian. Baik, saya akhiri, kurang lebihnya mohon dimaafkan.